Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk kesempatan pada hari ini kita sudah masuk di semester genap atau biasa disebut dengan semester 2 yang biasanya kalian nantinya akan menerima rapot hasil pembelajaran kalian selama setahun. Apakah kalian nanti naik kelas ataupun tidak ya. Baik, untuk adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua bisa berjalan dengan lancar. Maka dari itu, berdoa di rumah masing-masing, berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi telah kita berdoa bersama-sama, semoga barokahnya ilmu yang akan dipelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa juga diamalkan sebagai ladang kebaikan untuk kalian. Baik adik-adik sekalian, untuk di semester kedua ini materi yang pertama yang akan dibahas yaitu dengan judul ingin meladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti judul yang telah dibahas tadi, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian malaikat. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Malaikat bersifat gaib, maka malaikat tidak bisa dilihat, diraba atau didengar oleh kita semua. Mereka makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk menghabiskan waktu siang dan malamnya hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti halnya kita. Biasanya kita siang malam kadang suka lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan malaikat. Malaikat siang dan malamnya dihabiskan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup di alam yang berbeda dengan kita. Tidak ada yang mengetahui tentang perihal keadaan mereka yang sesungguhnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Malaikat tidak memerlukan apapun yang bersifat fisik atau jasmani. Mereka menghabiskan waktu siang dan malam yang tadi telah dijelaskan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang malaikat, kita selaku umat Islam harus mengetahui rukun-rukun iman atau rukun-rukun kepercayaan yang harus kita percayai. Rukun iman. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Ya. Iman kepada malaikat yaitu rukun iman yang kedua, yang berarti kita harus mempercayai atau meyakini keberadaannya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, serta meyakini jenis-jenis tugas yang diamanahkan kepadanya. Walaupun kita tidak dapat melihat mereka dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita wajib meyakini adanya mereka. Allah menciptakan mereka itu dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka juga tidak pernah berdosa. Tidak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat, hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Nah, walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat, tetapi jika Allah berkehendak maka mereka dapat dilihat oleh manusia. Yang biasanya terjadi pada para nabi dan rasul. Mereka selalu menampakkan diri dalam wujud laki-laki kepada para nabi dan rasul. Seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan bagaimana sih cara kita meyakini keberadaan malaikat selaku manusia yang tidak bisa melihat adanya malaikat? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan atau meyakini dengan ada keberadaan malaikat tersebut. Yang pertama yaitu melalui berita atau akhbar. Berita yang akan kita dapat ini disampaikan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan dalam Al-Qur'an maupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengimani atau percaya keberadaan sumber Al-Qur'an dan hadis, maka berita tentang malaikat pun akan kita percayai. Akan kita yakini, karena apa? Berita tentang keadaan malaikat sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis
serta sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari kabar atau melalui berita, ada juga bukti nyata sebagai adanya malaikat. Yaitu bagaimana sih cara mengimaninya atau cara meyakininya? Melalui bukti nyata. Dengan cara kita melihat bahwa adanya kematian pada diri manusia. Cara mengimani bahwa adanya malaikat dengan menyaksikan sendiri bahwa tugas-tugas malaikat pun sudah banyak kita temui di alam semesta ini. Salah satunya yaitu malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa manusia. Selain malaikat maut, demikian pula dengan keberadaan malaikat Jibril bisa dibuktikan secara nyata dengan adanya Al-Quran yang disampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah dua cara kita untuk meyakini dan mengimani keberadaan malaikat, ya, melalui berita dan melalui bukti nyata yang telah kita saksikan. Selanjutnya itu pembahasan tentang wujud malaikat. Wujud malaikat telah dijabarkan di dalam Al-Quran, yaitu memiliki sayap sebanyak 2, 3, bahkan 4 sayap setiap malaikatnya, seperti yang terkandung dalam surat Al-Fatir ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Fatir ayat 1. Nah, di dalam surat Al-Fatir ayat 1 pun telah dijelaskan dengan terang-terangan bahwa malaikat memiliki sayap masing-masing itu antara 2, 3, dan 4. Tapi dalam beberapa hadis dikatakan bahwa Jibril memiliki 600 sayap. Israfil memiliki 1200 sayap, yang satu sayapnya itu menyamai 600 sayap Jibril. Dan yang terakhir dikatakan juga bahwa Hamalat al-Arsy memiliki 2400 sayap, yang satu sayapnya menyamai 1200 sayap Israfil. Nah, setelah tadi kita mengetahui tentang wujud malaikat, selanjutnya kita berlanjut tentang sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat, di antaranya itu yang pertama, taat dan tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dari nur atau cahaya, dapat menjelma atau berubah bentuknya menjadi apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, senantiasa mengucapkan tasbih. Yang keenam, tidak pernah merasa letih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, memberi salam kepada ahli surga dan memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman. Dan selanjutnya, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan seperti halnya manusia. Yang selanjutnya, tidak memiliki hawa nafsu. Dan yang terakhir itu tidak mati sebelum datangnya hari akhir. Nah, dari sifat-sifat malaikat tersebut bahwa sangatlah berbeda dengan sifat yang telah kita miliki atau manusia miliki, benar tidak? Karena apa berbeda? Karena penciptaannya juga telah berbeda. Malaikat diciptakan dari nur, sedangkan kita dari saripati tanah. Maka dari itu malaikat memiliki sifat-sifat yang maha agung. Setelah tadi kita mengetahui tentang sifat-sifat wujudnya, sekarang kita mengetahui tentang nama-nama dan tugas malaikat. Nah, sebelumnya mungkin di SD sudah dipelajari, di sekolah dasar setelah dipelajari ada beberapa malaikat, dan kalian tentunya pasti sudah ada yang hafal nama-nama malaikat beserta tugasnya. Namun di sini akan dijelaskan kembali. Jumlah malaikat sangatlah banyak, tidak dapat diketahui secara pasti. Menurut Imam
Jamaah Syar'i bahwa jumlah malaikat adalah yang terbanyak dibandingkan dengan seluruh makhluk yang bernyawa lainnya. Dan dari sekian banyak malaikat, ada 10 malaikat yang harus kita imani atau kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Tugasnya itu menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Selanjutnya ada Mikail, tugasnya untuk membagikan rezeki. Yang selanjutnya ada Israfil, untuk meniup sangkakala pada hari akhir nanti atau hari kiamat. Yang keempat ada Ijroil, yang bertugas untuk mencabut nyawa. Yang kelima ada Raqib dan Atid, yang mencatat amal baik dan amal jeleknya. Selanjutnya ada Munkar dan Nakir, yang bertugas untuk menanyakan manusia di alam kubur sana. Dan yang selanjutnya ada Malik, untuk menjaga neraka. Dan yang terakhir ada Ridwan, menjaga pintu surga. Nah, dari nama-nama dan tugas yang tadi telah disebutkan, kalian wajib hafal ya. Kalian hafalkan dan kalian ingat apa saja tugas-tugas dari malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, kita selaku umat Islam wajib meneladani atau mengimani adanya malaikat. Perilaku seperti apa sih agar kita disebut beriman kepada malaikat atau berpercaya pada malaikat? Yang pertama, kita harus memiliki sikap yang hati-hati dalam hidup, tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Terus rela menerima kenyataan hidup dengan tetap bersyukur. Mau enak, mau susah, mau lagi apa, tetap bersyukur. Selanjutnya ada bersikap tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu dengan rendah hati akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memohon perlindungannya agar selalu diberi perlindungan dan bimbingan dalam hidup kita. Nah, apa sih keuntungan kalau kita iman kepada malaikat? Ada beberapa keuntungan jika kita mengimani malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa terhindar dari kufarat dan prasangka yang biasanya menyelimuti orang-orang yang tidak beriman. Jadi kita bisa terhindar dari prasangka-prasangka buruk, bahkan fitnah-fitnah yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Selanjutnya yaitu semakin merasa keagungan, kekuasaan Allah yang luar biasa. Jadi kita senantiasa jika kita mengimani malaikat, kita juga bisa iman kita untuk mencintai Allah atau merasa keagungan Allah itu makin besar. Selanjutnya bertambahnya iman seseorang. Nah, selanjutnya bertambahnya keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terus beriman pada malaikat, iman pada Allah, maka niscaya iman kita juga akan semakin kuat. Selanjutnya bertambahnya ketenangan, ketenteraman jiwa seseorang. Nah, jika kita terus beriman pada Allah, pada malaikat, pada menjalani rukun iman yang telah kita ketahui, maka insya Allah hati dan jiwa kita akan tentram dan tenang, mengikuti dengan aturan yang telah Allah berikan. Dan yang terakhir, selalu siap melakukan amal kebaikan. Nah, baik adik-adik sekalian, itulah pembahasan sedikit tentang iman kepada malaikat untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan atau yang mungkin belum jelas melalui video ini, kalian semua bisa bertanya di Google Classroom ataupun media-media yang telah disediakan oleh guru mata pelajaran kalian. Baik, terima kasih. Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kehidupan kalian sehari-hari. Semoga tetap sehat selalu. Kita berdoa sama-sama semoga pandemi kali ini agar cepat selesai biar kita bisa bertatap muka langsung di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.